Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Abim Febriananto, dengan NIM 2201 01002. Saya Rian Panileh dengan NIM 220 10 10 33. Kami akan membawakan materi proyek UAS tentang teori graf serta logika dan fungsi. Teori graf. Penerapan teori graf pada pengaturan lampu lalu lintas Jalan Raya Wonogiri Persimpangan Ponten. Apa itu graf? Graf adalah metode yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Mengapa graf diperlukan? Pada persimpangan jalan, dibutuhkan suatu cara untuk mengatur lampu lalu lintas agar kendaraan yang melewati persimpangan tersebut tidak mengalami tabrakan. Nyala lampu lalu lintas diatur sedemikian rupa sehingga kendaraan dapat berjalan dengan teratur tanpa terjadi tabrakan antar kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Salah satu solusi untuk mengatur lampu lalu lintas di persimpangan jalan menggunakan teori graf. Teori graf yang dipakai adalah pewarnaan graf dengan cara pewarnaan simpul. Pewarnaan pada suatu graf adalah suatu pemberian warna pada salah satu elemen-elemennya, simpul dan sisi. Sehingga elemen-elemen yang saling terhubung langsung dapat warna yang berbeda. Simpul yang dipakai melambangkan jalur yang dilewati kendaraan. Berikut ini adalah gambar yang saya ambil dari Google Maps jalan persimpangan Ponten yang akan saya terapkan teori graf. Ini adalah sketsa bentuk persimpangan jalan raya Ponten. AB Jalan Manyar 2, CD Jalan Raya Wonogiri, EF Jalan Pemuda 1, dan GH Jalan Jenderal Ahmad Yani. Langkah-langkah pewarnaan graf. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat simpul-simpul perempatan jalan Ponten tersebut. Peletakkan simpul-simpul tersebut bebas karena tidak akan terlalu berpengaruh terhadap apapun. Untuk langkah kedua, menentukan sisi untuk menghubungkan dua simpul yang saling melintas atau berseberangan. Untuk mempermudah, carilah simpul-simpul yang menunjukkan jalur mana saja yang akan mengalami tabrakan jika semua lampu berwarna hijau. Untuk langkah ketiga, menentukan sisi. Setelah menentukan sisi, langkah selanjutnya adalah memberi warna pada masing-masing simpul dengan ketentuan pemberian warna sebagai berikut. 1. Menggunakan warna sedikit mungkin. 2. Simpul yang terhubung dengan sisi tidak boleh berwarna sama. 3. Memberi warna yang sama pada simpul yang tidak terhubung langsung. 4. Simpul yang tidak terhubung dengan sisi, maka jalur tersebut berlaku lampu lalu lintas berwarna hijau. Terus 5. Warna yang digunakan bebas. Ini adalah animasi langkah-langkah pewarnaan simpul. Langkah-langkah pewarnaan graf yang selanjutnya. Langkah keempat. Setelah ketiga langkah di atas telah diselesaikan, maka langkah terakhir yang harus dikerjakan adalah mengelompokkan simpul-simpul berdasarkan kesamaan warna dan membuat tabel untuk menentukan mana saja jalur lampu lalu lintasnya berwarna merah atau hijau. Ini adalah hasil sketsa. Ini adalah pengelompokan simpul. Berdasarkan perwarnaan graf di atas, maka didapatkan 4 kondisi nyala lampu pada perempatan Ponten sebagai berikut. Tabel 1. CB, ED, AH, GF, EB, EH berwarna hijau, maka GD, GB, CH, CF, AD, AF akan lampu lalu lintas merah. Tabel kedua. Jika simpul CB, ED, AH, GF, GD, GB berwarna hijau, maka simpul EB, EH, CH, CF, AD, AF akan berwarna merah. Tabel ketiga. Jika simpul CB, ED, AH,
GF, CH, CF berwarna hijau, maka simpul EB, EH, GD, GB, AD, AF akan berwarna merah. Ini adalah simpul yang terakhir, tabel 4. Ketika simpul CB, ED, AH, GF, AD, AF berwarna hijau, maka simpul EB, EH, GD, GB, CH, CF akan berwarna merah. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa untuk simpul yang memiliki warna yang berbeda tidak boleh dalam kondisi lampu menyala bersamaan. Sementara untuk simpul yang tidak terhubung dengan garis dapat langsung melintas dikarenakan untuk berbelok ke kiri tidak perlu mengikuti lampu lalu lintas. Model pewarnaan graf ini adalah model nyata yang dipakai jalan-jalan di Indonesia. Kedua, logika matematika. Dengan kasus sebanyak 7 siswa SD di Tasikmalaya, Jawa Barat keracunan setelah mengonsumsi es krim hidrogen atau biasa dikenal dengan sebutan ciki ngebul. Keracunan es krim hidrogen Tasikmalaya ini terjadi pada akhir November 2022 lalu. Para siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, dan begah perut setelah mengonsumsi es krim hidrogen. Yang pertama, logika implikasi. Dengan premis P, para siswa tidak tahu bahayanya ciki ngebul. H, para siswa mengonsumsi ciki ngebul. Tabel kebenaran, jika P benar, H benar, maka implikasinya benar. Simpulan, jika para siswa tidak tahu bahayanya ciki ngebul dan para siswa mengonsumsi ciki ngebul, maka para siswa mengalami keracunan. P implikasi H benar. Jika P benar, H salah, maka implikasinya salah. Kesimpulan, jika para siswa tahu bahayanya ciki ngebul dan para siswa mengonsumsi ciki ngebul, maka para siswa belum tentu keracunan. P implikasi H salah. Jika P salah, H benar, implikasinya benar. Kesimpulan, jika para siswa tidak tahu bahayanya ciki ngebul dan para siswa tidak mengonsumsi ciki ngebul, maka para siswa tidak keracunan. P implikasi H benar. Jika P salah, H salah, implikasinya benar. Jika para siswa tahu bahayanya ciki ngebul dan siswa tidak mengonsumsi ciki ngebul, maka para siswa tidak keracunan. P implikasi H benar. Logika bimplikasi. Dengan premis P, para siswa mengalami keracunan. H, para siswa mengonsumsi ciki ngebul. Tabel kebenaran. Jika P benar, H benar, bimplikasinya maka benar. Kesimpulan, para siswa mengalami keracunan jika para siswa mengonsumsi ciki ngebul. P bimplikasi H benar. Jika P benar, H salah, bimplikasinya salah. Kesimpulan, para siswa tidak mengalami keracunan jika para siswa mengonsumsi ciki ngebul. P bimplikasi H salah. Jika P salah, H benar, bimplikasinya salah. Kesimpulan, para siswa mengalami keracunan jika para siswa tidak mengonsumsi ciki ngebul. P bimplikasi H salah. Jika P salah, H salah, bimplikasinya maka benar. Kesimpulan, para siswa tidak mengalami keracunan jika para siswa tidak mengonsumsi ciki ngebul. P bimplikasi H benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.